Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan mempresentasikan soal dan pembahasan bentuknya esai, materi yang ada dari buku pengantar akuntansi 1 berbasis IFRS. Yang akan saya bahas adalah tentang materi bab 8 dari buku ini, yaitu tentang piutang. Nah, dapatkan video lengkapnya dengan mengunjungi e-learning penerbit e-learning.perbitsalemba.com, cari e-learning pengantar akuntansi 1 Kieso berbasis IFRS. Nah, kode aksesnya Anda dapat peroleh dengan cara membeli buku pengantar akuntansi 1 berbasis IFRS Kieso yang diterjemahkan oleh dan diterbitkan oleh Perbit Salemba 4. Dapatkan buku originalnya di lexikabookstore.com atau Anda membeli kode akses e-learning di e-learning.perbisalemba.com seharga 90.000 per 2026 dan akan berlaku selama 6 bulan ke depan setelah tanggal pengaktifan akses. Nah, Anda akan dapat di e-learning tersebut soal dan pembahasan dalam bentuk pilihan ganda, soal dan pembahasan dalam bentuk esai, kemudian juga video tentang konsep yang ada di buku pengantar akuntansi 1 berbasis IFRS. Kita mulai ya. Berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi pada PO Berjaya Selalu. 1 Maret menjual barang dagang ke PO Senandung sebesar 20 juta secara kredit, syarat pembayarannya adalah 210 N30. Kemudian tanggal 11 Maret menerima pembayaran dari PO Senandung atas penjualan tanggal 1 Maret. Oke. Kemudian tanggal 13 menerima wesel tagih dari PO Selamat sebagai pengganti piutang usaha yang telah jatuh tempo. Nilai nominal wesel tagih 20 juta, tingkat suku bunganya 12% dan jatuh tempo 6 bulan. Tanggal 17 Maret menjual barang dagang kepada pelanggan senilai 6,7 juta rupiah. Pelanggan membayar dengan kartu kredit. Biaya administrasi kartu kredit adalah 3% dan menjadi beban PO Berjaya Selalu sebagai penjual. Tanggal 12 April menjual piutang usaha senilai 8 juta rupiah ke perusahaan Anjak Piutang atau Factoring. Biaya administrasi yang dikenakan adalah 2% dari piutang usaha yang dijual. Tanggal 10 Mei menghapus bukukan atau write off piutang usaha senilai 16 juta rupiah. Perusahaan menggunakan persentase dari saldo piutang usaha sebagian besar sebagai dasar dalam penentuan beban piutang tak tertagih. Kemudian tanggal 30 Juni saldo piutang usaha adalah 2 miliar rupiah. Estimasi persentase piutang tak tertagih adalah 1% dari saldo piutang usaha. Pada 30 Juni, saldo cadangan penyisian piutang tak tertagih atau allowance for doubtful account adalah 3,5 juta rupiah di debit. Tanggal 15 Juli, salah satu piutang usaha senilai 4 juta rupiah yang telah dihapus bukukan sebelumnya berhasil ditagih. Diminta, buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi pada PO Berjaya Selalu. Kita masuk ke pembahasan. Tanggal 1 Maret menjual barang dagang ke PO Senandung sebesar 20 juta. Secara kredit, syarat pembayarannya 210 N30. Maka jurnal penjualannya tanpa harus membuat jurnal untuk pengakuan beban pokok adalah di debit piutang usaha atau account receivable 20 juta dan kredit penjualan 20 juta rupiah. Kemudian tanggal 11 Maret menerima pembayaran dari PO Senandung atas penjualan tanggal 1 Maret. Nah, penjualannya senilai 20 juta rupiah, kemudian syarat pembayarannya adalah 210 N30. Jika membayar 10 hari setelah penjualan, akan memperoleh 2% potongan penjualan. Nah, beli tanggal 1 Maret, bayar 11 Maret, jadi masih dalam periode diskon. Maka potongan penjualan yang diberikan ke PO Senandung karena membayar lebih cepat dari jatuh tempo adalah 20 juta kali 2% potongan penjualannya atau 400.000 rupiah. Nah, jurnalnya di debit kas 19,6 juta, kreditnya potongan penjualan 400.000. Nah, ini dari sini.
Kreditnya adalah piutang usaha 20 juta. Jadi piutang usahanya berkurang 20 juta, kemudian kas yang diterima hanya 19,6 juta karena ada potongan penjualan. Nah, potongan penjualan akan dilaporkan dalam income statement atau laporan laba rugi sebagai pengurang penjualan bruto untuk mendapatkan penjualan neto. Kemudian tanggal 13 Maret menerima wesel tagih dari PO Selamat sebagai pengganti piutang usaha yang telah jatuh tempo. Nilai nominal wesel tagihnya 20 juta rupiah, tingkat suku bunga 12%, jatuh tempo 6 bulan. Nah, ini asal transaksinya adalah PT PO Selamat memiliki utang ke perusahaan. Jadi perusahaan memiliki piutang usaha dari PO Selamat. Tapi saat jatuh tempo tanggal 13 Maret, PO Selamat tidak bisa membayar piutangnya dan diganti dengan wesel tagih. Maka ayat jurnalnya adalah di debit wesel tagih atau not receivable, kreditnya adalah piutang usaha atau account receivable, nilainya 20 juta. Nah, perbedaan utama antara piutang usaha dengan wesel tagih, piutang usaha adalah janji secara lisan. Itu yang pertama. Yang kedua, piutang usaha tidak ada bunganya. Sedangkan wesel tagih itu adalah janji secara tertulis dan biasanya ada suku bunga yang harus dibayarkan nanti oleh yang memiliki menerbitkan wesel bayar ke perusahaan yang nantinya menerima dan menjadikan wesel tagih. Ya, maka ini hanya mengganti posisi tadinya piutang usaha jadi wesel tagih. Piutang usahanya hilang, munculnya wesel tagih. Nah, nanti wesel tagihnya dibayarkan sebesar nilai nominal ditambah dengan bunga. Nah, ini bunganya itu 12% per tahun, ya, 12% per tahun. Jadi kalau bunga dibilang 12%, tidak ada embel-embel, itu selalu setahun, dan jatuh tempo 6 bulan. Maka bunganya ya, kalau nanti pas bayar, kalau Anda mau hitung, bunganya adalah 12%, dia jatuh tempo 6 bulan, atau 6 bulan per setahun, 12 bulan, dikali dengan 20 juta. Ya, jadi 6% kali 20 juta. Oke, sama dengan 1,2 juta. Atau setiap bulan itu bunganya kalau 12% per tahun berarti per bulan kan 1%. 1% kali 20 juta itu adalah 200 ribu kali 6 karena 6 bulan maka 1,2 juta rupiah. Berikutnya tanggal 17 Maret menjual barang dagang kepada pelanggan senilai 6,7 juta rupiah. Pelanggan membayar dengan kartu kredit, biaya administrasi kartu kredit 3% dan menjadi beban PO Berjaya Selalu. Nah, kalau perusahaan menjual barang kepada pelanggan dan pelanggan membayar dengan kartu kredit, itu seperti penjualan secara kredit. Yang nanti yang akan membayarkan adalah penerbit kartu kreditnya. Jadi misalnya katakanlah si A punya rekening di bank ABC, kemudian ada kartu kreditnya. Nah, si A bayar, beli barang ke toko pakai kartu kredit, nanti bank yang akan membayarkan ke perusahaan yang menjual tadi barang dagangnya, tapi ada tempo, kadang-kadang 1 bulan misalnya. Nanti si pelanggannya yang bayar ke banknya. Nah, atas transaksi ini terkadang penerbit kartu kredit membebankan kepada merchant atau pada perusahaan penjual itu administrasi 3%. Jadi nilainya 6,7 ini akan menjadi piutang, tapi piutang ya, jadi penjualan lewat kartu kredit itu piutang, tapi kemudian kas yang diterima adalah dikurangi dengan beban administrasi. Nah, maka jurnalnya di debit sebesar kas ini 6499 adalah 6,7 juta. Ya, 6,7 juta dikali 1 minus beban administrasi 3%. Ini 201 adalah 3% kali 6,7 juta beban administrasi kartu kredit. 6,7 ini adalah penjualannya. Nah, jadi yang nanti akan diterima saat dibayarkan oleh bank penerbit kartu kredit adalah kas pada piutang usaha Rp6.499.000. Nah, beban administrasi ke ADM kartu kredit ini akan dilaporkan sebagai beban usaha. Operating expense ya akan masuk sebagai beban administrasi. Nah, bagaimana kalau penjualnya lewat kartu debit? Ada kartu kredit, ada kartu debit. Nah, kalau penjualan kartu debit
itu adalah penjualan secara tunai bagi perusahaan yang menjual barang dagangnya ke pelanggan yang bayar dengan kartu debit. Karena dengan kartu debit berarti nanti saldo rekening pembeli itu akan dipindahkan ke saldo rekening penjual, sehingga penjualan terjadi secara tunai. Tapi kalau penjualan secara kartu kredit itu seperti penjualan secara kredit. Berikutnya transaksi tanggal 12 April menjual piutang usaha senilai 8 juta rupiah ke perusahaan anjak piutang atau factoring. Biaya administrasi yang dikenakan adalah 2% dari piutang usaha yang dijual. Jadi siklusnya biasanya perusahaan jual barang dagang secara kredit, muncul piutang, nanti kemudian piutang tersebut dibayar oleh orang yang membeli barang dagang secara kredit. Itu siklus normalnya. Nah, tapi terkadang perusahaan tidak menunggu sampai piutang usaha itu dibayarkan oleh pelanggan, tapi perusahaan menjual piutangnya ke perusahaan anjak piutang atau factoring. Nah, dengan menjual ke perusahaan anjak piutang, perusahaan memperoleh uang dari piutang usaha lebih cepat daripada menunggu nanti dilunasi oleh pelanggan. Nah, uang tersebut dapat digunakan sebagai modal kerja untuk memproduksi barang dan jasa yang baru yang nanti akan dijual kembali menghasilkan penjualan atau untuk membayarkan segala tagihan yang jatuh tempo. Nah, cuma dijual ke perusahaan anjak piutangnya akan membebankan biaya administrasi, sehingga perusahaan tidak dapat full 100%. Dalam contoh di sini, piutang yang dijual 8 juta, biaya administrasi 2%, maka kas yang diterima dari penjualan piutang ini adalah 98% kali 8 juta piutang yang dijual. Nah, jurnalnya di debit adalah kas 6.840.000, ini adalah 8 juta dikali 1 minus biaya administrasi factoringnya 2%. 6.840. 160.000 ini adalah 2% beban administrasi dikali dengan piutang yang dijual 8 juta. Kreditnya adalah piutang usaha 8 juta. Maka kas yang diperoleh 6.840 lebih rendah daripada 8 juta, tapi perusahaan lebih cepat memperoleh uang kasnya yang bisa digunakan untuk menjadi modal kerja untuk memproduksi barang dan jasa yang berikutnya atau untuk membayar segala liabilitas yang jatuh tempo. Beban administrasi anjak piutang akan dilaporkan sebagai beban administrasi yang masuk dalam kelompok beban operasi atau operating expense. Lanjut tanggal 10 Mei, menghapus bukukan atau write off piutang usaha senilai 16 juta rupiah. Perusahaan menggunakan persentase dari saldo piutang usaha sebagai dasar dalam penentuan beban piutang tak tertagih atau bad debt expense. Maka jurnalnya penghapusan di sini berarti perusahaan menggunakan cadangan penyisian piutang ya atau allowance for doubtful account, tidak menggunakan metode penghapusan langsung atau direct write off. Nah, penghapus bukuan piutang dengan menggunakan metode allowance for doubtful atau ada penyisihan piutang tak tertagih atau cadangan penyisian piutang tak tertagih, maka ketika dihapus yang didebit bukan lagi beban piutang tak tertagih atau bad debt-nya, tapi justru penyisian piutang usahanya atau allowance for doubtful account, dan yang dikredit piutang usaha senilai 16 juta. Ini sekali lagi menggunakan metode pencadangan penyisian piutang, tidak menggunakan metode penghapusan langsung atau direct write off. Tanggal 30 Juni, saldo piutang usaha adalah 2 miliar rupiah. Estimasi persentase piutang tak tertagih adalah 1% dari saldo piutang usaha. Pada 30 Juni, saldo cadangan penyisian piutang tak tertagih atau allowance for doubtful accounts itu adalah 3,5 miliar di debit. Nah, kita hitung dulu nih, berarti bad debt expense-nya itu adalah 1% kali 2 miliar atau 20 juta rupiah. Berarti saldo allowance for doubtful account itu harusnya adalah 20 juta rupiah di kredit. Nah, ini AFDA, allowance for doubtful account, sebelum penyisian ini itu saldonya ada di debit. Berapa? 3,5 juta rupiah. Padahal harusnya saldo akhirnya itu nanti balance-nya, ending balance, adalah 20 juta di kredit.
Ingat, allowance for doubtful account atau penyisian piutang tak tertagih, itu saldo normalnya adalah kredit. Nah, dia harusnya 20 juta di kredit, cuman di awal sudah punya 3,5 juta di debit. Maka harus dari 3,5 juta di debit menjadi 20 juta di kredit, maka penyesuaiannya di kredit di sini harusnya menjadi 23,5. Nah ya, 3,5, sini 23,5, maka jadi 20 juta. Karena saldonya dia di debit sebelumnya. Kalau saldonya di kredit 3,5 juta, ini tinggal 16,5 juta selisihnya. Maka jurnalnya adalah di debit beban piutang tak tertagih atau bad debt expense, kreditnya penyisian piutang tak tertagih atau allowance for doubtful account 23.500.000 rupiah. Kalau ini di posting ke buku besar allowance for doubtful account, maka yang terjadi adalah 23,5 di kredit, 3,5 di debit, maka 20 juta di kredit. Saldo akhirnya sesuai dengan penyisian 1% dari saldo piutang yang ada sebelum disisihkan itu 2 miliar rupiah. Ingat, menggunakan basisnya penyisian piutangnya adalah persentase dari piutang. Tanggal 15 Juli, salah satu piutang usaha sebesar 4 juta yang telah dihapus bukukan atau di write off sebelumnya ternyata berhasil ditagih. Maka di sini ada dua jurnal. Yang pertama, ketika penghapusan kan jurnalnya adalah debitnya penyisian piutang, kreditnya piutang usaha. Maka itu kita munculkan kembali karena dia bisa tagih kembali. Maka saldonya adalah di debit piutang usaha, kreditnya penyisian piutang usaha 4 juta rupiah. Nah, kemudian kita buat jurnal penagihan piutangnya, maka di debit kas, kreditnya adalah piutang usaha, nilainya 4 juta rupiah. Dengan demikian berakhir sudah video soal dan pembahasan tentang piutang usaha yang merupakan materi bab 8 dari buku pengantar akuntansi 1 berbasis IFRS, Kieso dan kawan-kawan yang diterjemahkan oleh penerbit Saleba 4. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.